warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kak Isti di channel Isti Jamsara. Nah, di video kali ini Kak Isti ingin menjawab permintaan dari sahabat kita yang telah menulis di kolom komentar, yaitu meminta untuk dibuatin cara membuat pola baju PNS atau pola baju wanita korpri tahun 2022. Nah, untuk menjawab permintaan ini Kak Isti tidak bisa langsung selesai karena tentu membutuhkan waktu yang banyak untuk memberi pemahaman kepada teman-teman semuanya. Jadi untuk kali ini Kak Isti ingin berbagi cara membuat pola dasar wanita terlebih dahulu. Pola dasar itu biasanya kan hanya bagian badan atas aja sampai pinggang, ya kan? Di video kali ini karena fokusnya ke teman-teman yang baru pemula, mungkin juga belum pernah mengenal menjahit, ingin belajar menjahit, ini Kak Isti berikan pola yang sangat mudah sekali untuk dipelajari, bahkan untuk yang belum pernah mengenal dunia jahit menjahit ya. Jadi ini Kak Isti buatnya itu nggak hanya badan atas sampai pinggang, tapi langsung saya buat sampai ke batas panggul ya, biar teman-teman nanti kalau mau membuat baju lagi ya, kalau udah ada polanya, misalnya mau membuat gamis atau membuat model daster atau apa, nanti langsung aja dibuat, tinggal dipanjangin aja polanya, sudah selesai seperti itu. Nah, sebelum kita mulai membuat pola, yang harus kita siapkan adalah ini. Pertama, harus ada meteran, terus penggaris. Kalau teman-teman nggak punya penggaris yang seperti ini, bisa pakai penggaris yang mika biasa. Nanti kita perluas sendiri ya, pakai tangan kita sendiri untuk membuat pola. Kemudian pensil, pulpen atau spidol, terus juga kertas pola, juga ukuran yang diperlukan. Pakai 6 ukuran saja. Nah, bagaimana cara mengukur ke 6 ukuran tersebut? Langsung aja ke lingkar badan. Kita ukur mengelilingi lingkar badan bagian atas ya. Lingkar badan yang paling besar, kemudian ditambahkan 4 jari ke dalam meteran. Ini untuk baju PSH atau baju kerja yang pas badan. Sedangkan untuk baju gamis dan lain sebagainya itu terserah, sesuai dan keinginan kita aja. Bisa diukur dengan pas badan dengan dimasukkan 1 jari ya, pas badan seperti ini, kemudian ditambah 6 cm, 8 cm, 10 cm atau 12 cm atau berapapun yang diinginkan. Asal dalam membuat baju itu berapapun lebar badan, ini harus tepat di puncak bahu ya. Kemudian yang kedua yaitu lingkar pinggang. Ini adalah batas lingkar pinggang. Kita kasih tali. Lingkar pinggang itu adalah lingkar pinggang bagian perut yang paling kecil. Ini seperti ini. Nah, ini bisa juga ditambah 1 jari lagi, dimasukkan sebagai kelonggaran seperti ini. Nah, kalau untuk baju gamis atau baju daster yang hanya pakai resleting bagian depan seperti ini ya, cuma sampai batas pinggang, itu Kak Isti biasanya pinggangnya biar nggak terlalu kecil atau nggak terlalu besar, pas Kak Isti ukur pas lingkar badan seperti ini, ditambah 1 jari. Ini untuk ukuran pinggang untuk baju gamis ya, yang pengen pas pinggang itu terasa pas, tidak lebar dan tidak kecil. Kemudian untuk yang ketiga yaitu lingkar leher, kita ukur di sekeliling leher, kemudian di pertemuan itu ditambah 1 jari pas di lekukan leher bagian depan seperti ini. Selanjutnya yang keempat yaitu lebar punggung. Untuk mengukur lebar punggung
turun dari tengkuk bagian belakang atau tulang yang menonjol, turun ke bawah 9 cm, kemudian kita luruskan dan kita paskan di ujung bahu kanan dan kiri. Jadi jangan terlalu ke atas atau jangan terlalu ke bawah. Kemudian yang kelima, panjang punggung. Diukur dari tengkuk ini atau tulang yang menonjol, ditarik ke bawah sampai ke atas pinggang. Yang keenam yaitu kita ukur bagian lingkar panggul. Yang keenam adalah lingkar panggul. Kita ukur bagian lingkar panggul terbesar. Ini bagian pantat juga yang paling besar ya. Nah, seperti ini. Kemudian masukkan tangan kanan ke dalam meteran dalam posisi dalam posisi tangan seperti ini ya, bukan begini tapi seperti ini. Kemudian kita masukkan jari tangan dalam posisi seperti tadi, kita masukkan gini ya, tangan kanan harusnya. Kemudian kita lihat ukurannya. Nah, itu tadi cara mengukur keenam ukuran tersebut yang sangat mudah dan sangat simpel. Sebenarnya kalau mau lebih rumit lagi itu ada banyak ukuran yang dipakai ya, bahkan ada yang 10 lebih. Tapi Kak Isti hanya pakai ini aja untuk mempermudah teman-teman memahami cara membuat pola badan wanita. Insya Allah ini mudah sekali karena sudah Kak Isti olah ya sebelum membuat video ini, yaitu bagaimana sih biar teman-teman Kak Isti yang menyimak video ini bisa paham dalam pembuatan pola baju wanita. Untuk ukuran ini ya, terutama lebar badan ini sudah ada tambah kelonggaran ya teman-teman ya. Jadi ini sudah pas untuk ukuran membuat baju. Jadi biasanya teman-teman ya, mengukur badan wanita itu kan biasanya kita ukur pas dulu di lingkaran badan wanita yang paling besar ya tentunya ya. Pas, kemudian nanti ditambah kelonggaran bisa 8 cm, 10 cm, 12 atau berapapun sesuai dengan keinginan atau besarnya lebar badan yang diinginkan seperti itu. Nah, berapapun besarnya lebar badan ini itu tidak masalah menurut Kak Isti, asal bagian bahu ini ya, puncak bahu ini itu kita buatnya ukuran harus sesuai di pas puncak bahu ini, jangan sampai terlalu ke atas atau terlalu ke bawah. Seperti yang dialami anak saya itu lucu sekali ya, SD itu pakai baju itu kan seragam SD ya. Nah, itu kan biasa dibuat besar, jadi bahunya itu sampai turun ke bawah. Itu anak saya tuh kalau pakai apa coba dipeniti, karena ternyata memang tidak nyaman untuk dikenakan, terutama untuk gerak-gerak tangan ya, itu untuk mengangkat tangan atau apa tuh sungguh tidak nyaman kalau bahunya tuh terlalu turun ke bawah seperti itu. Bisa teman-teman cobalah ya, kalau teman-teman punya baju yang bahunya turun, itu teman-teman angkat aja begini. Pasti nggak nyaman sambil berdiri ya, sambil berdiri gini ya. Nah, nggak nyaman. Coba nanti setelah itu teman-teman di ini ya, sambungan bahunya itu diataskan pas di puncak bahu, kemudian teman-teman bergerak, pasti akan terasa nyaman sekali. Coba deh ya, setelah ini dicoba ya teman-teman ya. Oke, langsung aja ke pembuatannya. Pertama kita buat garis bantu dulu. Ini Kak Isti ambil 2 cm dari pinggir. Ini juga 2 cm. Ini biar memudahkan teman-teman dalam memahami pembuatan pola. Ini titik A, kemudian apa namanya ini ya,
turun ya, ini anggap aja ini turun ke sini ya, karena ini badan atas, ini ke bawah ya, ini dianggap ke sini tuh turun ya teman-teman ya. Dari A turun ke bawah sekitar 1,5 cm. Saya namai titik B. Dari A ke C ya, 1/4 lingkar badan dikurangi 1,5 sampai 2 cm. Nih Kak Isti hitung. Dikurangi 1,5 ya, yaitu 23,5 cm. Titik C, jadi ini juga Kak Isti kasih tanda aja biar pas, nanti tinggal garis-garis. Ini ke sini 23,5. Oh ini kurang ya teman. Titik C, kemudian dari titik B ke D itu adalah panjang punggung ini, yaitu 36 cm. Nah, dari ini ya, dari yang turun 1,5 cm tadi, ini titik D, kemudian dari titik D ke bawah ini yaitu tinggi panggul. Kita cari garis panggul itu biasanya sekitar 18 sampai 20. Kak Isti pakai 19 aja, enggak. Ini juga 19. Nah, kemudian kita hubungkan garis sebagai garis bantu aja. Titik E. Nah ini harus lebih konsentrasi lagi teman-teman ya. Ini kita udah mulai membuat polanya dari titik A ke A1, yaitu 1/6 lingkar leher ditambah 0,5 cm. Ini lingkar lehernya 38 dibagi 6, bagi 6 sama dengan dulu, tambah 0,5, ada 6,83, kita bulatkan aja ke 7 cm. Ini titik A1, kemudian kita cari ke A2. A2 itu yaitu setengah lebar punggung, ini lebar punggung 38 bagi 2 yaitu 19 ya teman-teman. Dari titik A ke A2, ini A2 19. Kemudian dari titik A ini turun ke bawah, ini ada rumus paten ya. Rumus paten itu yang bisa dihafalkan untuk memudahkan dalam pembuatan pola. Jadi, kalau lebar badan itu di bawah 100 cm, Kak Isti pakai 3,5 cm. Kalau 100 ke atas ya, 100 sampai 120 itu Kak Isti pakai 4 cm. Ini karena 100 Kak Isti pakai 4 cm ya teman-teman ya. 4. Dan kalau di atas 120 cm itu pakai 4,5 cm turunnya. Ini A3.
kita tarik garis. A ke A1 itu adalah batas leher belakang, kemudian ini kita buat lengkung ya. Ini leher belakang. Setelah itu kita buat kerungan ya, kerung itu C ke C1, yaitu 1/4 lingkar badan dikurangi 1. Jadi teman-teman, ini Kak Isti buat bagian belakang dulu ya teman-teman ya. Biasanya kan depan dulu. Kalau cara Kak Isti tuh biasanya buatnya tuh depan dan belakang sekali buat gitu ya. Jadi ngukurnya tuh depan belakang tuh sekali buat, kanan kiri gitu ya. Ini untuk memudahkan Kak Isti buat yang bagian belakang terlebih dahulu. Jadi untuk bagian belakang C ke C1 yaitu 1/4 lingkar badan dikurangi 1 cm. Yaitu 24 cm. Dari ini titik C1. Kemudian untuk menentukan garis lengkungnya, ini dari A3 sampai garis C itu kita bagi 2. Ini ada 19, berarti 9,5 ya. Udah gitu, ini juga 9,5 dari sini ya, dari bawah ya berarti ya, biar sama. Ini kita garis bantu. Ini anggap aja titik PF1 ya teman-teman ya. Pakai penggaris lurus aja. Pakai lurus nggak masalah teman-teman. Ini luruskan sampai bawah. Nah, kemudian ini kita lengkungkan. Ini yang harus kalian luas ya dalam membuat garis lengkung ini ya. Udah, kemudian kita ke bagian pinggang. Cara mencari D ke D1 yaitu ini sudah Kak Isti rubah ya. Jadi ini sudah Kak Isti kasih kelonggaran 1 cm dari pola itu. Jadi rumusnya saya tambah, yaitu 1/4 lingkar pinggang yaitu 80 cm bagi 4, 20 dikurangi 1 ditambah 4, nah, 23. Kemudian ini kita hubungkan dulu ya antara pinggang sama kerong lengan. Nah, kemudian kita membuat kupnat. Kupnatnya yaitu dari titik ini D1 ya teman-teman. Dari titik D ke G yaitu 10 lingkar pinggang ya. Jadi 10 lingkar pinggang dari 80 dibagi 10, 8 ya teman-teman. 8 ini titik G. Nah, terus dari G ke G1 3 cm. Kemudian kita cari titik tengah ini. G ke G1 3 cm bagi 2, berarti ini jadi 1,5. Nah, dari titik ini kita garis lurus. Caranya kita ukur dari D sampai titik tengah ini. Ini ada 9,5. Sini juga 9,5. Ini juga 9,5.
Kemudian kita garis bantu. Nah, untuk kupnat atas bagian belakang ini turun antara 2 sampai 4. Kak Isti turun 2 aja, 2 cm aja. Kemudian untuk kupnat bagian bawah atau rok itu kasih 12 cm atau 12,5 juga boleh. Ini Kak Isti pakai 12,5 cm. Kemudian untuk bagian panggul, ini panggul teman, garis panggul ya, E ke E1 yaitu 1/4 lingkar panggul dikurangi 1. Ini ada 108 dibagi 4 dikurangi 1, ada 26 cm. E1. Nah, kemudian ini digaris pakai garis lengkung ya. Kalau punya garis lengkung itu enak, tinggal kita garis gini. Gini. Tapi kalau teman-teman nggak punya ya pakai garis ini aja, garis bantu lurus, nanti terus kemudian dibuat lengkung dikit itu ya, itu juga bisa ya teman-teman ya. Nah, ini sudah selesai kita buat pola bagian belakang. Sekarang kita membuat pola bagian depan. Polanya dipotong dulu untuk memudahkan membuatnya ya teman-teman. Ini dipotong, ini ya dipotong lurus dulu, ini biar teman-teman nggak bingung. Jangan dipotong lehernya dulu, nanti untuk membuat pola leher bagian depan. Ini sudah berhasil Kak Isti potong, kemudian kita jeplak pada kertas pola. Untuk membuat pola bagian depan sangat mudah sekali. Nah, ini selesai kita jeplak, kemudian kita hubungkan garis-garisnya. Tinggal bagian sisi kita tambah 2 cm, semuanya 2 cm bagian sisi badan. Terus untuk bagian kurung lengan dikurangi 1 cm. Kemudian kita lanjutkan, kita hubungkan titik-titiknya. Kak Isti pakai spidol merah biar kelihatan bedanya ya. Kemudian ini kita hubungkan titiknya. Selanjutnya membuat kerung leher bagian depan. Ini titik A dari pola badan belakang. Dari titik A ke bawah yaitu 1/6 lingkar leher ditambah 2 cm ya, 38
dibagi 6, yaitu 6,33 ditambah 2, yaitu 8,33, atau kita buatkan menjadi 8,5. Jadi turun ke bawah 8,5 cm. Kemudian kita hubungkan garis leher bagian depan. Selanjutnya kita membuat kupnat, yaitu kupnat bagian depan 1/10 lingkar pinggang ditambah 1, yaitu 80 bagi 10, yaitu 8 ditambah 1 ada 9 cm. Ini anggap aja titik H, kemudian dari H ke samping 3 cm, kemudian kita bagi menjadi 2, yaitu 1,5 cm ini ya. Nah, selanjutnya kita bagi 2 bagian bahu, ini ada 13, yaitu 6,5. Kemudian kita hubungkan dengan titik H. Setelah itu, dari bagian atas ini bisa dikurangi antara 2 sampai 4. Kak Isti pakai 2 aja. Kemudian kita hubungkan. Untuk bagian bawah, kita cari garis bantu. Ini 10. Nah, kemudian kita ukur 12,5 panjangnya seperti kupnat yang ada di bagian belakang. Kita hubungkan garis. Nah, ini sudah selesai kita membuat polanya. Kemudian bisa langsung kita potong. Ya, untuk motongnya kita potong yang berwarna merah ya, jangan sampai keliru. Ini adalah hasil pola yang kita buat, yaitu pola depan dan belakang. Ini yang di atas pola belakang dan yang di bawah adalah pola depan. Pola yang saya share kali ini adalah pola yang bagian badan depan lebih besar daripada badan belakang, karena bagian depan badan wanita itu ada yang menonjol, sehingga baju yang dihasilkan akan menjadi nyaman ketika dikenakan. Selanjutnya kita membuat pola lengan. Kita tentukan dulu garis tengah lengan. Tadi kan ada 45 bagi 2, 22. Udah kita ambil 25, dilebihin dikit ya. Garis bantunya 25. Ini juga 25. Kemudian kita garis. Ini titik A. Terus A ke B, ini tinggi puncak. Untuk tinggi puncak ada rumusnya tersendiri ya, ini ya. Untuk tinggi puncak A ke B, tinggi puncak, kalau lingkar leher 40 sampai 42, tinggi puncak 11 cm. 43 sampai 45 ada 11,5. 46 sampai 48, maka antara A dan A ke B adalah 12 cm. Kalau lingkar leher 49 sampai 50, maka garis A ke B adalah 12,5 cm. Berhubung ini tadi lingkar kerongnya tuh 45 cm.
jadi pakai 11,5. Jadi teman-teman nanti kalau teman-teman ambilnya kebanyakan, dari sini ke sini itu kebanyakan, nanti pas dipakai ya memang dipakai rapi ya. Kalau ini semakin turun, nanti lebarnya juga semakin sempit. Dipakai rapi, tapi ketika tangan dipakai untuk gerak-gerak seperti ini, maka nanti bagian bahu sini itu kayak ada yang ngunci atau kayak ada yang tekan, nggak enak dipakai teman-teman. Jadi ini udah rumus paten yang bisa dihafalkan. Kemudian ini titik B. Kemudian ini panjang lengan ya. Kalau teman-teman mau lengan pendek misalnya 26 ya tinggal diukur aja 26. Tapi KST ini buat yang panjang, yaitu 55 cm. Ini titik B, ini titik C. Oke. Nah, sekarang kita kasih garis bantu titik B ini. Nah, caranya kita cari yang pinggiran lurus pinggiran ya. Itu ini kan lurus pinggiran, ini juga lurus pinggiran ya, pinggiran asli lurus. Kalau ini udah potongan kayak sendiri jadi nggak lurus, bengkong-bengkong ya. Ini ya bengkong-bengkong ya, nggak lurus. Jadi yang jadi patokan itu untuk ukuran adalah yang ukuran lurus. Kalau nggak ada yang lurus kita buat garis dulu lebih bagus. Coba ini kita ukur 46 kemudian kita garis bantu. Nah, kita cari titik dari B ke D dan B ke E, yaitu setengah lingkar kerung min 1, yaitu kerungnya adalah 45 cm. Kedua dikurangi 1, 21,5. Jadi ini ke sini 21,5. Ini juga 21,5. Kemudian kita tarik garis lurus dari titik A. Dari titik A ke E dibagi 4, ada titik F, G, dan H. Titik F turun 1 cm dan titik H naik 1,5 cm. Untuk kerung bagian belakang, yaitu titik A ke D dibagi menjadi 3, ada titik I dan J. Titik I naik 2 cm dan antara titik J ke D itu turun 0,5 cm. Kemudian kita hubungkan titik-titiknya dengan garis lengkung yang luas. Caranya seperti ini. Ini titiknya ya teman-teman ya. Kemudian ini ke titik 2 cm. Ini kalau kurang rapi bisa dikurangi ya. Nah, sudah jadi. Dan ini juga digaris untuk bagian bawah lengan. Ini ada 43,5 biar lurus ya teman-teman. 43,5, 43,5. Kemudian ini kita garis
bagian bawah itu terserah. Kalau teman-teman itu tanpa manset, teman-teman bisa ukur lingkar tangan. Biasanya ya 12 cm. Nih, misalnya 12 cm ya. 34. Nanti tinggal digaris aja. Ya. Oh, ini kurang. Nih, tinggal digaris ya. Tapi karena Kak Isti mau pakai manset, otomatis kan ada lipit-lipitnya. Ini Kak Isti dari titik tadi Kak Isti tambah lagi 3 atau 4 cm. 3 aja enggak apa-apa, 4 enggak apa-apa. Semakin banyak ukurannya, semakin banyak lipitannya nanti. Nah, kemudian teman-teman bisa dengan digaris seperti ini lurus, boleh. Bisa juga pakai ini. Kalau saya lebih suka yang pakai melengkung ya teman-teman. Bisa juga kayak gini. Kalau nggak punya ini bisa juga pakai gini. Dari sini masuk 1 cm. Ini ya. Nah, udah, nggak usah sampai atas. Kemudian teman-teman bisa dibuat melengkung. Ini juga sama. Ini bisa 1 cm. Kemudian kita garis lurus, nggak usah sampai pojok, dan dilengkungkan dikit. Ini udah selesai teman-teman. Ini kalau misalnya dirasa kurang rapi atau nanti lengkungannya tuh kurang bagus, bisa diperbaiki ya. Nah, ini sudah selesai polanya, yaitu pola bagian depan, pola bagian belakang, dan lengan. Nah, ini buat tambahan buat teman-teman ya. Ini rata-rata ini ya, lebar siku ya, itu rata-rata 17 sampai 20. Ini kalau kecil 17 cm atau ada yang 16 juga kalau kecil ya. Tapi Kak Isti rata-rata standar untuk ukuran M 18 cm. Oh ya, untuk bagian depan, agar teman-teman tidak lupa ketika motong, kadang kan nggak bisa membedakan ya. Ini kita ceklek sedikit polanya. Jadi ini tanda di bagian depan. Baiklah teman-teman, alhamdulillah sudah selesai pembuatan pola dasar wanita, yaitu bagian atas dan lengan. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau ada yang belum paham, teman-teman bisa komentar di kolom komentar. Insya Allah Kak Isti jawab semampu Kak Isti. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.